Banyak atau ada nama mboten? Kok jawabnya ragu-ragu ini? Oh, ten mriki mboten wonten, tapi di luar. Nggih. Kalau kita melihat di media massa, kita akan melihat beberapa kasus yang terjadi di Jepara terkait dengan korupsi. Apalagi yang terbaru ini dengan soal penyelewengan dana desa. Ini juga kebetulan kita lihat dalam sorot media. Ini di desa Taunan ya, desa yang dekat dengan desa yang Tegal Sambi ini ya, salah satu tetangganya di Tegal Sambi. Kemudian kita juga lihat di Papasan, ya, kita juga lihat di Papasan, Bang Sri itu juga sudah terjerat dengan korupsi dana desa juga, ADD. Kemudian ini juga berita-berita terkait dengan tahunan, ini cukup banyak. Di tempat lain juga begitu, ADD sudah menjadi tren karena memang dana desa akan langsung diawasi dan akan langsung diaudit oleh BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau di Jepara berarti provinsi. Ini juga sama di Kendal, korupsi dana desa sudah mulai. Potensi penyelewengan dana desa juga sudah disampaikan jauh-jauh hari tahun 2015 oleh KPK, karena memang dalam undang-undang desa itu banyak sekali aturan-aturan yang belum selesai untuk dibuat. Jadi ibaratnya dari aspek regulasi ini memang masih terus dikebut. Kemudian yang paling penting di soal desa ini adalah soal sumber daya manusia. Jadi banyak sekali SDM di desa itu yang rata-rata masih lulusan SD. Paling banter itu SMP. Karena memang kalau bicara tentang rata-rata lama sekolah di Jepara, ini hanya 7 tahun Pak. Jadi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara, kalau di rata-rata orang sak Jepara itu hanya 7 tahun, alias lulus SD dan masih di bangku SMP. Jadi pendidikan kita sebetulnya masih tidak bagus-bagus amat gitu kalau kita bicara soal rata-rata lama sekolah. Nah ini BPK juga sudah bicara soal kekhawatiran itu, makanya BPK diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk membuat yang namanya sistem keuangan desa, SISKEUDA gitu ya, sistem keuangan desa yang tahun 2015 Jepara itu belum melakukan MOU dengan BPK. Jadi sampai 2015 kemarin mestinya Jepara kalau ingin memiliki sistem keuangan desa itu harus melakukan MOU dengan BPK, tapi sampai tahun kemarin itu belum dilakukan. Padahal sistem itu gratis Pak, tinggal MOU saja maka akan dikirim tenaga pelatih dan juga sistemnya. Nah ini mohon titip nanti Pak Broto, kalau Bapak nanti menjadi bupati ini bisa dipercepat Bapak. Soal korupsi saya kira sudah banyak dikupas oleh pembicara yang pertama, dan saya kira tidak perlu kami ulangi lagi di soal definisi. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan juga tadi sudah disampaikan. Ini ada satu penelitian juga 2013 bahwa tidak semua orang itu jujur. Dan ternyata ketika riset ini di Amerika, ketika disurvei ternyata 13 orang ini tidak jujur, betul-betul memang dari sononya tidak jujur. Kemudian 30% ini jujur hanya sesuai dengan situasi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbah Yaton, ya kue urung duit jabatan wae begitu. Nanti kalau punya jabatan ya bisa jadi begitu. Karena tergantung situasi. Jadi kalau memungkinkan kayaknya kok nggak ada yang lihat gitu ya. Memungkinkan dari aspek kebijakan bisa jadi orang yang mestinya tidak punya niat tadi bisa melakukan itu. Ini potensinya ada 30%, kemudian yang betul-betul jujur hanya 40%. Jadi ini juga menjadi catatan kita semua, tidak mesti kalau santri itu ya mesti jujurnya begitu. Semua memiliki potensi untuk itu. Kemudian sedikit nanti sebelum ngomong peta korupsi di anggaran daerah, ini juga ada satu hasil penelitian dari Donald Grace. Dia meneliti dari 200 mantan napi dari kasus korupsi,
dia meneliti 200 orang itu dan kesimpulannya 3 matra ini. Ada the fraud triangle. Yang pertama didorong oleh kesempatan. Biasanya karena udah memerintah bertahun-tahun, maka dia tahu di mana posisi-posisi yang bisa dia gunakan. Dia tahu di mana posisi-posisi basah yang bisa dia ambil tanpa orang tahu. Kemudian juga soal motivasi, mungkin soal tuntutan gaya hidup, mungkin mengembalikan uang kampanye, mengembalikan uang money politik Pak, sehingga dia termotivasi untuk mengembalikan modalnya. Kemudian yang terakhir adalah pembenaran. Pembenaran ini 93% ini dari yang disurvei tadi tidak memiliki catatan kriminal, tapi dia melakukan itu. Dia melakukan korupsi. Ternyata ini dimulai dari gini, biasanya ada pembenaran dari yang dia lakukan. Alah sidik wae, nyileh sik. Biasanya gitu. Nyileh dhisik lah, nanti tak balikin nek wis duit-duit gitu. Tapi karena keterusan dan nggak ada yang tahu, tidak ada yang mengontrol, sehingga yang asalnya pinjam ini kemudian menjadi pembenaran bagi dia untuk melakukan itu. Ini hasil penelitian dia dan saya kira ini juga relevan. Nah, kembali kepada tema saya, peta potensi korupsi dalam anggaran publik. Bicara soal siklus, nyuwun sewu Ibu dan Bapak sekalian, Ibu dan Bapak sudah sering ya mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Ada yang sudah pernah terlibat? Salah satu kenapa sih terjadi banyak sekali peluang korupsi di daerah, khususnya di dalam APBD, itu adalah karena proses siklus perencanaan dan penganggaran yang sangat lama. Jadi satu kali siklus perencanaan penganggaran sampai evaluasi monitoring itu menghabiskan waktu 30 bulan. Ini bisa dilihat kalau kita merencanakan pembangunan itu kan biasanya 1 tahun sebelumnya. Jadi perencanaan untuk 2017 itu sudah direncanakan di awal 2016. Itu berarti sudah 1 tahun kita ini usul macam-macam ya. Baru kemudian dilaksanakan pada tahun depannya lagi, 2017 tadi dilakukan perencanaan yang 2016, 1 tahun lagi. Kemudian pertanggungjawaban itu dilakukan ini misalnya 2016 sudah selesai, berarti pertanggungjawaban 1,5 tahun lagi itu proses pertanggungjawaban. Jadi mulai dilakukan audit oleh BPK. Jadi BPK melakukan audit 1 tahun itu 2 kali, semester pertama dengan semester kedua. Kemudian ini juga membutuhkan waktu 6 bulan lagi. Jadi bisa dilihat kita membutuhkan waktu sekian satu siklus itu. Saking lamanya sampai-sampai di perencanaan ini usulan-usulan kita seringkali hilang. Jadi gitu ya biasanya usul gitu ya, sudah usul tapi karena saking lamanya tidak ada yang mengontrol. Nah ketika itu sudah ketok APBD, usulan-usulan kita itu punya kemungkinan untuk hilang. Bisa hilang, bisa memang dihilangkan, bisa memang alasannya duitnya biasanya nggak cukup gitu Pak, seringkali soal keterbatasan anggaran, bisa jadi memang karena kalah dengan titipan-titipan gitu. Jadi ada istilah biasanya musrenbangdes itu kalah dengan musrenbang phone. Jadi kita musrenbangdes kangelan di desa kalah dalam waktu 1 menit dengan adanya musrenbang telepon gitu ya oleh orang-orang yang tadi punya pengaruh itu. Jadi trading in influence tadi, orang-orang yang punya pengaruh, iki WC, iki penting gitu, sing liyane ora usah. Itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, kalau begitu peta atau peluang terjadinya korupsi dari mulai perencanaan ini bisa kita lihat. Ini di perencanaan, biasanya peluangnya jika tidak dilakukan perencanaan APBD dari tingkat desa. Jadi memang neng desa kok ora muncul usulannya. Nggak ada sebetulnya usulan dari desa, tapi ketika di kabupaten tiba-tiba ada usulan itu. Tiba-tiba sudah ada. Nah, ini patut diduga mungkin ini kebutuhan siapa begitu Pak. Kebutuhan siapa atau titipan siapa gitu. Kemudian tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Nah ini adzan, kita berhenti.